Pemirsa, terjawab sudah teka-teki siapa pelaku kekerasan yang merenggut nyawa bocah perempuan usia 4 tahun di Cilegon, Banten. Mirisnya jasad korban ditemukan di Pantai Ciharai yang terbentang lebih dari 100 km dari Cilegon. Ternyata pelaku pembunuhan dan ibu korban saling berteman. Apa yang membuat pelaku tega menghabisi korban? Selengkapnya dalam Benang Merah Sekongkol 3 wanita cabut nyawa balita. Ayo. Pernah punya anak kamu? Apa yang kulakukan? Yang nempeleng siapa yang nempeleng? Iya, sampai nonton. Diapain? Diapain? Inilah tampang 5 tersangka atas kasus yang merenggut nyawa Akila Tunisa Priska Herlan alias APH, bocah perempuan berusia 4 tahun yang jasadnya ditemukan di Pantai Cihara, Lebak, Banten dengan kondisi wajah dilakban. Bocah malang itu tewas setelah dianiaya di area rumahnya di Komplek BBS, Kelurahan Ciwedus, Cilegon, Banten pada Selasa 17 September 2024. Menyusul kepergian APH, terungkap satu persatu fakta di balik kasus penganiayaan yang menewaskannya. Dari kelima tersangka itu, Saena, Rahmi, dan Emi berperan sebagai eksekutor. Padahal ketiga wanita itu diketahui berteman baik dengan Amelia, ibu korban. Bahkan Saena dan Rahmi disebut-sebut kerap menggunakan aplikasi pinjaman online, memakai identitas ibu korban, dan berjanji bertanggung jawab. Seakan ketagihan menggunakan aplikasi itu, pinjaman mereka pun membengkak hingga 75 juta rupiah. Sebelum kejadian memang sempat ada interaksi dengan Rahmi. Kalau dengan Saena ini, saya interaksinya hanya lewat by phone. Yang saya tahu kan karena si Saena ini lagi berada di Purwokerto. Jadi saya hanya berinteraksi langsung itu dengan Rahmi dan Emi. Awalnya pinjam uang untuk minta bantuan untuk kan dia lagi kesulitan uang untuk biaya bayar kontrakan itu. Saya coba bantu sebisa saya kan. Nah, setelah itu memang kooperatif, dia kembalikan kembali uang yang sudah dipinjam sebelumnya. Nah, lalu makin kesini lama-lama dia terus pinjam udah nggak kan untuk ini untuk itu, dia bilang. Ya saya maksudnya kan saya kan karena udah kenal dekat sama dia ya, dia juga baik sama saya juga nggak ada curiga, nggak ada bicara apa-apa lah gitu kan, karena anak saya dekat sama anak dia. Udah saya bantu sebisa saya. Selain soal utang piutang, perkara lain yang mengejutkan yakni pembunuhan terhadap APH dilatar belakangi cinta sesama jenis antara Saena dan Rahmi. Hubungan itu sudah terjalin selama 2 tahun terakhir. Saena disebut sebagai otak pembunuhan, sedangkan Rahmi merupakan pelakunya. APH terenggut nyawanya usai mendapat pukulan benda keras dan dibekap bantal. Jadi untuk alat-alat seperti showbreaker, kemudian lakban itu memang sudah berada, kebetulan ada memang di gudang tersebut. Namun untuk bantal yang dipakai untuk membekap korban itu dibawa langsung oleh saudara SA dari kontrakannya. Ihwa permufakatan jahat itu muncul lantaran rasa cemburu Saena yang sudah diubun-ubun hanya karena ia menganggap Rahmi kian dekat dengan Amelia, ibu korban. SA atau tersangka SA itu dia merasa cemburu karena dia merasa bahwa saudara RH ini dekat dengan ibu korban. Kalau dia merasa bahwa ketika si RH ini dekat dengan ibu korban, dia merasa dia terabaikan, si SA ini. Sehingga itu membuat dia gelap mata.
pihak lain, Emi 30 tahun juga mengaku sakit hati terhadap Amelia karena Amelia dinilainya kerap memarahi dan membentak anak Emi. Semula mereka menargetkan Amelia untuk disingkirkan, namun target itu kemudian berubah dan mereka mulai merencanakan menculik APH sejak 1 bulan sebelum kejadian. Jadi menurut keterangan dari masing-masing pelaku, jadi mereka bertiga ini memang dari awal, dari 1 bulan sebelumnya itu sudah merencanakan. Target mereka adalah ibu korban atau saudara AM. Namun karena menurut dari si RH jangan dilakukan terhadap ibu korban karena sedang hamil, jadilah yang menjadi sasaran adalah si APH atau si korban itu sendiri. Sebelum penculikan itu, Amelia sempat mendapat teror dari sejumlah nomor telepon yang tidak dikenal. Ancaman itu mulai dari kata-kata kasar, teror bernada penculikan, hingga gertakan hendak membuat cacat suami Amelia. Yang mengancam itu, yang pertama itu seperti ngata-ngatain saya, kata-kata kasar. Betul. Nah, yang parahnya ini sampai ada yang bilang mau menculik anak saya, bukan menculik, lebih bilang gini, saya tumbal ya, saya jadikan tumbal anak kamu saja, dia bilang gitu. Terus dia mau bikin cacat suami saya, dia mau bikin cacat saya, dia mau bawa anak saya dari sekolah. Begitu para pelaku tertangkap, terkuaklah jika pelaku teror dan pembunuhan adalah orang yang sama. Jadi memang pelaku yang mengirimkan teror maupun yang melakukan pembunuhan terhadap korban itu adalah orang yang sama. Itu sudah diakui langsung oleh para pelaku. Yang melakukan adalah saudara SA. Jadi karena menurut keterangan dari saudara SA ini sendiri, karena dia merasa cemburu karena saudara RH ini dekat dengan ibu korban, sehingga dia mengirimkan teror-teror tersebut. Pelaku diakui cukup lihai bersandiwara. Sekalipun mereka gencar menebar teror, namun sikap mereka sama sekali tidak memancing kecurigaan Amelia. Jadi untuk sikap-sikap yang mereka tunjukkan itu seperti biasa, seperti tidak ada terjadi apa-apa, Mbak. Jadi walaupun pengancaman secara langsung itu tidak ada, jadi sikap mereka itu hanya seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa. Kini, 5 pelaku pembunuhan anak perempuan di Lilit Lakban di Lebak, Banten dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Saenah, Rahmi, dan Emi pun terancam hukuman paling lama 15 tahun penjara.